Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di malam ini, di minggu ini, yang mungkin bagi sebagian orang ini spesial, banyak. Oh, bagi orang Bandung spesial pisan gitu. Adalah malam dimana perayaan Persib juara. Simpering saya jadi ingat Pak, dulu waktu sedang nyantri itu di dekat stadion Jalak Harupat di Soreang. Jadi kalau Persib main itu, Persib itu main kan malam, kita itu posisinya sedang sholat isya. Nah saat acan sholat isya teh imamnya dipesenan heula, gulunya. Kenapa? Karena habis itu nobar Pak. Nobar. Terus kalau misalnya gol kan dulu masih boleh bawa kembang api ya, petasan. Jadi kalau gol itu orang yang sedang sholat bisa, terus kedengeran suara gol, terus ada suara petasan, dar itu ada santri yang bandel tuh gini Pak. Itu udah sebenarnya gak sah tuh sholatnya, tapi ya dasar santri gitu. Nah alhamdulillah Pak, itu tidak mudah ya, karena kami juga merasakan Aika Hoyong nonton Persib ya. Tadi kan nonton dulu sebenarnya. Tapi insya Allah di malam ini orang tidak kalah bermanfaatnya. Bahkan mungkin kita bisa mengklaim sebagai bobotoh takwa atau boleh bobotoh soleh yang masih tetap menghadiri pengajian di tengah euforia ini. Semoga malam ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi ada beberapa ilmu yang bisa diambil. Insya Allah kedepannya kami dapat pesan dari DKM. Insya Allah nanti kedepannya itu Ustadz Husna, kami sendiri dan juga Ustadz Syahrina itu bergiliran di malam Sabtu membahas tentang tafsir, gitu ya. Malam Minggu tuh, dulu kahilap saking inget Persib. Malam Minggu ya Pak, malam Minggu insya Allah bergantian membahas tafsir. Nah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tafsir surat Asy-Syams sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Ustadz Husna. Mungkin kita baca terlebih dahulu bersama-sama ya Pak. Mangga di kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
Ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita mengupas ayat demi ayat, kemudian kalimat demi kalimat, apa sebenarnya maksud dari surat Asy-Syams ini. Karena Asy-Syams ini tuh unik Pak ya. Jadi salah satu surat yang akhirannya itu sama, ha gitu ya. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Nah, yang pertama, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Ikhwati iman rahimakumullah, ini adalah surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu adalah surat sebagaimana judulnya itu pasti ada pembahasan tentang matahari banyak. Jadi surat Asy-Syams ini ada pembahasan tentang matahari. Apa pembahasannya itu? Nanti kita akan lihat bagaimana ternyata ada hal yang kita tidak sadari ketika membaca surat Asy-Syams. Nah, yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, wasyamsi waduhaha. Dan demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Apa yang dimaksud dengan duha? Nah, kita kan sering ya sholat duha, kemudian yaitu sholat duha. Sering istilah familiar dengan kata duha. Nah, apa itu duha? Kata Ali As-Sobuni dalam kitabnya Shofratut Tafasir, dia mengatakan ad-duha maksudnya dauha. Maksudnya apa? Maksudnya asyamsi wa duha itu adalah dan matahari dan juga atau dan demi sinar yang menyitarinya. Dauun. Kemudian dijelaskan secara lebih lanjut, wadduha waktu irtifa'is syamsi awalan nahari. Jadi yang namanya duha itu adalah waktu di mana matahari itu baru muncul pada awal siang. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di sini timbul pertanyaan, waktu duha itu dari kapan sampai kapan? Karena kita sering melaksanakan sholat duha, sering itu ada pertanyaan 10 menit dari badai sholat duhur, akhirnya habis sempat kene ke sholat duha. Saya bisa tidak sholat duha 10 menit lagi sebelum zuhur. Nah, pertanyaannya, duha itu dari kapan sampai kapan? Ya, wa rahimakumullah, ternyata tidak ada waktu yang pasti kapan duha itu dimulai dan kapan itu berakhir. Jadi banyak perdebatan, apalagi jika diterjemahkan pada jam. Karena ikhwati iman rahimakumullah, duha itu di bangsa Arab dikenal sebagai ketika orang-orang Arab moe onta atau menjemur unta. Unta itu dijemur. Jadi ketika panas yang nyaman untuk unta berjemur, nah itu waktu duha. Dari jam berapa sampai jam berapa tidak ada ketentuan pasti. Cuman kalau kata Ahasan di dalam tanya jawab, duha itu dari mulai jam 7 atau setengah 8 sampai jam 11. Itu menurut Hasan. Menurut ulama lain ada pendapat yang lain lagi. Tapi yang jelas ikhwati rahimakumullah, duha itu dimulai ketika matahari itu mulai terasa hangat. Jamnya jam seberapa? Taruhlah minimal misalnya jam 7, paling akhir itu jam 11. Nah, itulah waktu di mana kita bisa sholat duha. Nah, ayat pertama menjelaskan wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, wal qamari idza talaha. Nah, ini menarik, Pak. Dan bulan ketika mengikutinya. Bayangkan. Yang pertama itu waduhaha, yang kedua idza talaha. Kenapa bulan itu disandingkan dengan tala? Akhirnya kita sering mendengar ya kata-kata tilawah Al-Qur'an. Betul ya, Pak? Apa itu tilawah? Nah, di sini dijelaskan tala yatlu idza tabi'a syai'an fi kaunil qamar taliyan wujuhu ahaduhuma. Jadi maksudnya tala yatlu itu adalah idza tabi'a syai'an, apabila mengikuti sesuatu. Jadi sebenarnya Pak, tilawah itu tidak bisa dan tidak hanya dimaknai dengan membaca Al-Qur'an. Tapi kita kembalikan lagi ke kosakata asalnya,
Dalam bahasa Arab, talayatu artinya tabi'a syai'an, mengikuti, patuh, tunduk. Jadi ketika orang membaca Al-Quran, dia punya konsekuensi di dalam dirinya, di dalam hatinya, saya akan patuh dan akan tunduk dengan isi Al-Quran. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah menghafal Al-Quran itu termasuk tilawah? Termasuk. Jadi nanti ketika Ramadan jangan dimaknai tilawah Quran itu hanya membaca saja, bisa menghafal, bahkan bisa kajian tafsir, mengkaji tafsir, bahkan bapak-bapak bisa disebut tilawah ketika belajar tajwid, itu namanya tilawah. Jadi tilawah itu yang segala berkaitan dengan Al-Quran, yang ujungnya itu nanti kita akan patuh dan kita akan tunduk, gitu ya Pak, Bu. Makanya banyak variasi sebenarnya bacaan akhir Al-Quran. Ada yang Shadaqallahul Azim gitu ya. Tapi ada juga doa yang sering saya baca gitu ya. Doanya itu adalah Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa harus Sami'na wa ata'na? Ya itu kan tilawah. Ketika membaca Al-Quran kita sudah siap di dalam diri itu Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan juga kami taat, seperti itu ya Pak. Jadi itu tala. Nah, dalam ayat ini wal qamari idza talaha, maksudnya apa? Maksudnya apa bulan itu tala atau mengikuti? Nah, ini menariknya Pak. Al-Qur'an sudah 1400 tahun yang lalu menyebutkan bahwasannya matahari itu tidak pernah pertama memiliki cahaya sendiri. Karena mengikuti matahari, bulan, Duh, inget aja itu Pak Sim. Bulan Pak ya. Bulan gitu ya. Bulan itu sejak 1400 tahun yang lalu sudah diindikasikan bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Karena cahayanya apa? Mengikuti kepada cahaya matahari, dipantulkan. Yang pertama. Yang kedua, gravitasi bulan itu meskipun bulan itu punya gravitasi, tapi tetap juga mengikuti kepada matahari. Yang ketiga Pak, yang paling hebat gitu ya, bahwasannya ternyata bulan itu atau ternyata matahari itu adalah pusat dari alam semesta. Nah, dulu ada teori bahwasannya bumi itu merupakan pusat alam semesta. Jadi matahari itu ngelilingan bumi. Nah, ternyata teori itu sudah usang dan dibantah oleh para ilmuwan dan mengatakan bahwasannya matahari itulah yang menjadi pusat dari peredaran tata surya. Jadi bumi itu ngelilingan matahari, termasuk bulan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini ada kata-kata wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengikutinya. Mengikuti apa? Matahari. Pertama dari segi cahaya, tidak punya cahaya sendiri. Yang kedua gravitasi. Yang ketiga orbitnya, itu perputarannya, itu juga mengikuti matahari. Nah itu Pak ya, Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan hal tersebut. Nah ini di dalam ilmu Quran namanya ijaz. Ijaz itu adalah mukjizat atau ijazul ilmi, mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah ini menarik kata-kata wal qamari idza talaha. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan apabila siang hari menampakkannya dan juga demi malam apabila menutupinya. Nah, ini juga salah satu pembahasan yang bagi kami itu cukup menarik. Kenapa? Di sini ada kata-kata jallaha, menampakkan. Apa yang ditampakkan? Matahari? Bukan. Yang ditampakkan itu adalah cahaya matahari. Kenapa? Karena matahari pasti bakal ada, tidak perlu ditampakkan. Karena kan kita itu siang dan malam itu kan berganti, Pak. Jadi seolah-olah matahari yang tenggelam, padahal bukan, padahal bumi yang muter gitu. Yang di belakang matahari dia tidak terkena sinar, maka terkenalah cahayanya itu kepada bulan, jadi wengi gitu ya. Nah, ini menariknya
di sini ada komentar dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi mengutip pendapat Al-Qafal, dia mengatakan wa hadhil aqsamu arba'ah laisat illa bisyamsi fil haqiqah. Katanya 4 kalimat ini wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Opat-opatna meskipun tidak menyebutkan matahari, sebenarnya 4-4-nya itu sedang membahas sifat matahari. Suratnya surat naon Pak ya? Asyams ya. Berarti yang dibahas adalah matahari, disumpahkannya itu adalah matahari. Nah, yang pertama kata Al-Qafal itu awwaluha daw'un hasilu minha inda ittifa'in nahar. Anu kahiji yang pertama ketika matahari sinarnya itu sedang hangat-hangatnya. Jadi menampakkan sinar, mulai muncul sinar itu. Yang kedua adalah keadaan matahari apabila sedang memantulkan cahaya. Jadi yang pertama itu matahari menampakkan cahaya. Yang kedua matahari memantulkan cahaya. Pami matahari memantulkan cahaya ke bulan, jadi apa? Malam, gitu ya Pak? Kita ulangi, yang pertama itu matahari menampakkan cahaya, jadilah waktu duha. Gitu. Yang kedua, matahari dia memantulkan cahaya, jadilah waktu malam. Gitu. Atau keadaan matahari yang sedang memantulkan cahaya. Nah, yang ketiga kata Al-Qafal di sini, wadzalika huwal waqtu alladzi yaqulu fihi intisyarul hayawan. Dan yang ketiga itu adalah waktu di mana matahari itu sedang berada di atas dan sedang menyinari hewan-hewan. Jadi nu kahiji mah nembe muncul, anu kadua sedang memantulkan, yang ketiga matahari itu sedang berada di puncak-puncaknya. Jadilah an-nahar, siang. Gitu ya. Nah, di sana katanya yaqulu fihi intisyarul hayawan. Jadi hewan-hewan pada waktu itu mulai mencari makan, manusia beraktivitas dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah ketika matahari terbenam, maka mulailah muncul malam. Nah, ternyata 4 kalimat ini yang Allah sumpahkan itu tidak jauh-jauh dari matahari. Nah, ini yang mungkin kita tidak sadari, karena ternyata apa ya, kenapa Asy-Syams dinamakan surat Asy-Syams? Ya ternyata karena yang dibahas pada 4 ayat pertama adalah tentang matahari dan sifat-sifat perputarannya. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi langit dan pembangunannya, kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Nah, iwati man rahimakumullah, apabila kita kelompokkan Asy-Syams ini, 4 ayat awal membahas tentang matahari dan sifat perputarannya, maka ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh ciptaan yang agung dan yang besar di mana manusia itu hidup dan juga seluruh makhluk. Yang pertama was-sama'i wa ma banaha. Yang pertama itu adalah langit. Yang kedua itu wal ardi, bumi. Yang ketiga itu adalah jiwa. Nah, ini menarik, Pak. Selama ini kita kenal ayat Allah itu ada berapa? Kan ada ayat qauliyah gitu ya. Pernah ini ya mungkin ya, kita pernah sering mendengarnya ayat qauliyah. Ayat ya qauliyah itu adalah apa? Al-Qur'an. Jadi tanda-tanda kita mengenal Allah, pertama ayat qauliyah. Yang kedua ayat kauniyah. Apa kauniyah itu? Ciptaan. Jadi kita mengenal Allah itu selain dengan Al-Qur'an, kita juga melihat matahari, bulan. Ya Allah, ini pasti ada yang menciptakan nih. Siapa? Allah. Nah, seperti itu.
Nah ternyata ikhwati rahimakumullah ada ayat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ayat nafsiyah gitu ya. Tanda-tanda yang dia menyasar bukan pada kaun ciptaan alam dan lain sebagainya, bukan pada kaul, tapi nafsiyah diri kita. Apa ayatnya? Wa fi anfusikum apalah surat apa? Sajarina Adzariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, jiwa kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya wa ta'ala, ini cocok gitu ya. As-sama langit, kemudian wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha. Ada 3 aspek kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dijelaskan di dalam ayat ini. Dia mengatakan anna a'dhamal mahsusat huwa syamsu. Di makhluk atau ciptaan yang paling agung, yang paling besar adalah matahari. Mungkin ini sesuai zamannya gitu ya. Ketika zaman di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak mengenal adanya galaksi-galaksi apa gitu ya. Jadi dia mengatakan matahari itu adalah ciptaan paling agung. Kemudian fadzakaruha subhanahu ma'a awsafiha al-arba'ah adalat ala azimataha. Nah, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat yang 4 matahari tadi. Kemudian summa zakaru zatul muqaddasa ba'da dzalika wa wasafa bi sifati salasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan 3 sifat fi wahya tadbiruhu subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur lisama langit, wal ardi bumi, kemudian wal muraqqabat dan juga makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan yang tersusun. Nah, kemudian dia mengatakan wa nabbaha ala muraqqabat bi dzikri asyrafiyah ya nafs. Salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah jiwa. Nah, wa ta'ala, di sini ada penjelasan yang lebih lanjut ya. Apa maksudnya wa nafsi wa ma sawwa, demi jiwa serta penyempurnaannya? Kenapa jiwa itu harus disempurnakan? Emang siapa maksudnya di sini? Nah, maksudnya kata Ibnu Katsir, wa ma sawwaha ay khalaqaha sawiyatan mustaqimatan alal fitratil qaumiyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jiwa yang sempurna itu adalah jiwa yang dia sesuai dengan fitrah. Iwataimakumullah, apabila kita melihat gitu ya, bahwasannya jiwa itu sejak awal diciptakan itu sudah pasti masuk surga. Ya, jadi kita itu kalau misalnya di agama lain ketika bayi itu lahir harus dimasukkan dalam tradisi agamanya. Bila di Kristen itu harus di baptis ya. Kalau di Hindu ada juga ritual-ritual untuk menyambut bahwasanya ini tuh identitas agamanya adalah agama ini. Nah, tapi dalam Islam itu tidak ada ritual seperti itu. Bayi ketika lahir dia pasti dan sudah otomatis menjadi Islam. Kenapa? Ini dalilnya wa nafsi wa ma sawwa, dan jiwa ketika dia sempurnakan ciptaannya. Tuh. Maksud sempurna di sini itu apa? Kata Ibnu Katsir, sempurna di sini itu maksudnya jiwa yang dia fitrahnya itu adalah Islam. Kayak gitu. Nah, iwataimakumullah, hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap jiwa itu diciptakan dengan fitrah, maka ibunya dan bapaknya yang meyahudikannya dan menasranikannya atau memajusikannya. Di sini Imam Ibnu Katsir juga mengutip satu hadis yang lain. Yaqulullahu azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan hamba-hambaku itu pasti dan akan selalu lurus, maka
datanglah setan yang mana setan itu akan melencengkannya, akan membelokkannya dari agamaku gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwati iman rahimakumullah, berarti kita sudah paham. Berarti jiwa itu ketika lahir dia sempurna, yang membelokkannya itu berarti siapa? Setan. Berarti kalau ada orang yang berdosa itu salah siapa? Setan itu salah aja duka. Jadi orang ini protes Pak, nanti setan di akhirat itu pasti bakal protes. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa rawal adab fataqatta'at bihimul asbab. Nah, kata para mufasir, nanti di akhirat itu setan itu bakal berlepas diri. Duka cenah. Bukan saya yang menjerumuskan kamu ke neraka. Terus kata orang tersebut, lah kan kamu yang membisikkan pada saya. Ai cek setannya, nah itu betul. Gitu. Jadi pertanyaannya, siapa yang membelokkan kita dari agama? Kalau di hadis ini setan. Ya tentu setan itu musuh utama bagi umat manusia. Tapi ikhwati rahimakumullah, ini jangan sampai salah paham, karena ada banyak orang yang tersesat dari ayat ini. Nah, ini lanjutannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia di sini siapa? Allah. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah, berarti yang mengilhamkan kejahatan itu siapa? Setan atau nabi? Nah, di sini maka Allah mengilhamkan kepadanya, kepada manusia atau kepada jiwa tersebut jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah, rahimakumullah, betapa banyak orang-orang yang tersesat karena memahami ayat ini. Kebetulan Pak, tesisnya Ustaz Zahrina itu bahas ini. Betul ya? Tesis ya. Kan harusnya Ustaz Zahrina Pak hari ini tuh. Cuman dia beralasan, saya lagi sibuk skripsi, sibuk tesis katanya. Insya Allah minggu depan. Oh, berarti minggu depan tesisnya udah selesai gitu ya. Segera lulus terus segera bawa istri. Karena kayaknya sudah rindu gitu. Baru nikah langsung pisah gitu. Nah, itu sampai dijadikan tesis oleh Ustaz Zahrina. Bayangkan satu ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa sebenarnya yang penyebab orang itu berdosa itu siapa? Setan, dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala? Karena di ayat ini Allah yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan. Nah, rahimakumullah, sebelum ke sana kita akan melihat ternyata ada komentar dari para ulama. Menariknya katanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang berpasang-pasangan. Yang pertama, wasyamsi waduha wal qamari, asyamsu wal qamar, bulan dan matahari. Yang kedua, wan nahar, an-nahar, kemudian juga al-lail, siang dan malam. Nah, yang ketiga, was-sama'i wal ardi, langit dan bumi. Nah, yang keempat apa? Wa nafsin wa ma sawa. Nah, ini hiji cenah. Yang sebelumnya ada pasang-pasangan, 3 sebelumnya. Ini kenapa satu? Nafsun. Ternyata kata para ulama, lanjutannya pasangannya itu ada di ayat setelahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nafsu atau ada jiwa yang dia itu fujur, ada jiwa yang dia itu takwa, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi katanya ini melengkapi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang berpasang-pasangan. Nah, iman rahimakumullah, kita lanjutkan tadi. Jadi salah siapa orang berdosa itu? Nah, iman di sini Ibnu Katsir menjelaskan dan meluruskan kesalahpahaman orang yang mengatakan bahwasannya dosa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia itu cuma ikut-ikut aja gitu, cuma tunduk-tunduk saja. Nah, ternyata kata Ibnu Katsir, fa arsyadaha ila fujuriha wa taqwaha, ai bayyana laha dzalika wa hadaha ila ma qaddara laha. Jadi kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala itu bukan menjadikan orang itu kamu harus menjadi orang yang jahat,
kamu harus menjadi kriminal, bukan. Tapi fa'an syadaha, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan. Jalannya dipilih usaha. Yang namanya menunjukkan jalan, misalnya saya bertanya kepada Bapak, Pak maaf, kalau ke Bandung itu arah mana? Bapak menyebutkan itu ke sana, ke kanan. Kira-kira yang memilih kanan bapaknya atau saya? Saya, bapaknya hanya menunjukkan. Ini nih, ada jalan, silakan tempuh. Konsekuensinya tanggung sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tetap manusia itu diberikan al-ikhtiyar, diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih. Nah, tapi rahimahullah, pilihan manusia ini diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis-hadisnya. Itu ya. Jadi banyak orang yang tersesat dengan ayat-ayat ini, termasuk nanti dalam sejarah Islam muncul satu aliran namanya Murji'ah. Qadariyah dan Jabariyah. Anu hiji mah mun katabrak, kalau ketabrak dia mengatakan jangan tolong saya. Kenapa? Karena saya ketabrak karena takdir Allah. Jadi pasrah gitu. Nah miskin takdir Allah. Nah bodoh takdir Allah. Tidak ada usaha. Aya pas satu golongan itu. Ada juga orang itu yang mengatakan tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mah nyiptakeun tos nyiptakeun. Yang memilih kehendak itu adalah saya. Nah, itu jadi terlalu sombong nih. Anu hiji mah terlalu bergantung pisan tanpa ada usaha. Anu yang satu lagi dia terlalu sombong dan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibahas oleh Ustaz Sahrina dalam tesisnya gitu ya, Ustaz Sahrina. Insya Allah segera lulus ya, segera beres lah. Amin ya. Padahal di surat SD atau saya Pak Ustaz Syahrinal SPD SAG MAG MAG nama terus dicantumkan di surat SD. Ya doa itu insya Allah segera Pak ya. Nah itu maksudnya. Jadi bukan Allah menetapkan tapi Allah menunjukkan manusia punya kemampuan untuk memilih. Nah tapi bukan berarti Allah tidak tahu pilihan manusia. Nah, di sini ada beberapa hadis. Langsung saja terjemahnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah duduk sambil memegang kayu yang beliau pukul-pukulkan. Ya, banyak. Nah, kemudian Ali berkata, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, tidaklah setiap jiwa dari kalian melainkan telah diketahui tempatnya di surga dan neraka. Jadi Pak, kita itu meskipun belum meninggal, tempat kita di surga dan di neraka itu sudah ada. Itu sudah ada tempat kita itu di surga maupun di neraka. Nah, terus gimana tuh? Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, terus untuk apa kita beramal? Karena tempat kita itu sudah di booking." Kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Qulit malu fasayarallahu amalakum." Ya udah, kamu itu beramal, maka Allah akan melihat amal kalian dan Allah akan menggampangkan amal kalian. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya jadi ketika kita beramal, kita itu kan tidak tahu tempat kita itu di surga atau di neraka, meskipun Allah sudah tahu bahwasannya di surga dan di neraka ada tempat atau kapling kita masing-masing. Tapi kan kita sebagai manusia tidak tahu. Jadi Allah itu tahu hasilnya, kita tidak tahu hasilnya. Maka yang kita lakukan adalah berproses untuk mencapai hasil itu. Makanya ada satu ungkapan, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap jiwa itu akan dimudahkan terhadap takdir yang dia tempatkan. Contoh, saya dalam pikiran saya tidak pernah kebayang bakal bertemu dengan bapak-bapak dan bertempat di Cimahi, Pak. Tidak pernah, Pak. Saya pikiran, gitu. Ya kenapa? Karena saya tidak ada sentuhan langsung dengan Cimahi. SMA dan SMP saya di Kabupaten di Soreang, kemudian S1 saya di Garut, kemudian pengabdiannya di Makassar 1 tahun, membina jamaah gitu ya, membina orang-orang di bawah kaki gunung. Kemudian ke Gontor
ngajar dan ngedosen di Gontor, tidak ada kepikiran buat ke Cimahi. Tapi kenapa saya bisa ke Cimahi? Allah mudahkan bahwasanya takdir saya itu di Cimahi. Maka Allah mudahkan, kebetulan Ustadz Husna itu ke Gontor dan saya bertemu dengan Ustadz Husna di sana. Dan kebetulan lagi bapak-bapak semua di sini membangun pesantren dan butuh beberapa orang yang membantu Ustadz Husna. Akhirnya saya dimudahkan takdirnya untuk ke sini. Kita kalau pikir-pikir takdir kita yang sekarang itu tidak terbayang sebelumnya, tapi Allah mudahkan. Ada satu peristiwa atau dua peristiwa. Ustaz Sahrina jauh-jauh dari Aceh ke sini kan, itu kan tidak terpikir. Dari mana kepikirannya? Tidak ada keterkaitan organisasi misalnya, tidak ada keterkaitan apa-apa. Hanya bertemu dengan Ustaz Husna di Gontor, kebetulan satu angkatan dan satu letter di S2-nya. Ternyata ditarik jadi orang sini. Nah, itu yang disebut wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap jiwa itu dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan untuknya. Jadi orang tak khawatir. Kalau kata Hamka itu di dalam bukunya Buya Hamka, dia mengatakan orang itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu sedih dengan masa depan. Karena takdir Allah itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Itu kata Buya Hamka itu. Ya orang mau tertebak kumaha wae ketika tidak ditakdirkan ya luar biasa. Ketika kita tidak mau tapi sudah ditakdirkan ya pasti sudah ke sana. Nah itu wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nah dalam hal ini meskipun kita sudah punya tempat di surga dan di neraka, tapi ingat kita itu masih dan harus selalu beramal karena kita tidak bisa menjamin dan tidak tahu kita itu penghuni surga atau neraka. Kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan bagaimana, tapi kebiasaan kita itu memperbesar peluang kita itu meninggal. Meninggalnya dalam keadaan apa? Nusuk ngaos Quran berarti meninggalnya ketika dia sudah membaca Al-Quran, karena sehari-hari sering baca Quran meskipun tidak pasti. Nah, itu sebenarnya hal yang sederhana yang diperdebatkan dalam sejarah Islam. Ternyata jawabannya itu sederhana saja gitu. Nah, kemudian maka pantas di sini Abu Hurairah mengatakan dari hadis dari Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Emang ayah yang masuk neraka gitu? Kan tidak ada. Nah, kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa man aba? Siapa yang enggan itu? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku masuk surga, yang tidak berarti dia tidak mau masuk surga. Berarti yang mengusahakan dia itu masuk surga dan neraka itu siapa? Dirinya sendiri. Karena Allah sudah memberikan kemampuan, fasilitas, pilihan agar dia memilih jalan hidupnya sendiri dengan resiko tanggung jawab nanti. Tapi sekali lagi bukan berarti Allah tidak tahu tempat kita nanti di akhirat gimana. Allah tahu, pengetahuannya meliputi semuanya. Takdir itu Allah tuh tahu, sudah tahu dari awal sampai akhir. Nah, tapi manusia tidak tahu, maka kita harus berusaha. Nah, itu yang dimaksud dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu sudah menitnya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan rugi orang yang mengotorinya. Di sini ada satu yang menarik. Meskipun kita mengusahakan, lihat di sini ada doa yang dicantumkan oleh Mukasir dari sahabat Ibnu Abbas. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha khairu man zakkaha. Nah, apa maksud dari doa itu? Doa itu intinya meminta kepada Allah agar kita selalu dibersihkan jiwanya, ditakwakan, didekatkan dan disucikan jiwanya. Jadi meskipun kita melakukan di dalam tradisi Islam itu pasti tidak lepas dari minta pada Allah. Kenapa? Karena usaha manusia itu tidak dapat memastikan. Usaha manusia itu bisa mengusahakan. Yang memastikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dituntut untuk berdoa dalam setiap hal. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang jiwa manusia, di sini tiba-tiba loncat kepada kisah kaum Tsamud. Kenapa tiba-tiba loncat kepada kisah kaum Tsamud?
ternyata kaum Tsamud ini merupakan contoh dan bukti nyata bagaimana sebuah jiwa bisa memilih kejelekan padahal kesempatan untuk memilih kebaikan sangat terbuka lebar. Ini masih kena nyambung. Kenapa kaum Tsamud yang dipilih? Karena kaum Tsamud ini adalah kaum yang diberikan banyak kenikmatan. Dia bisa mengukir gunung, jadi gunung tadi ukir untuk jadikan rumah. Kekuatannya luar biasa, peradabannya maju. Disuruh menyembah kepada Allah tidak mau. Malah dalam kisahnya kan meminta hal yang aneh kepada Nabi Soleh. Apa pintaannya? Wahai Nabi Soleh, kalau kamu bisa mengeluarkan unta di balik batu ini dengan ciri-ciri hamil 10 bulan dan lain-lain, susah unta nanti, maka kami akan beriman. Kata Nabi Soleh, betul kamu beriman? Kemudian kata kaumnya, iya saya beriman. Akhirnya muncullah unta itu. Apakah beriman? Tentu tidak gitu. Awal-awal ada yang beriman, tapi lama-kelamaan ternyata di sini idin ba'atsat asqaha, ternyata ada orang yang dia itu pemimpinnya, dia malah membangkang. Kata Nabi Soleh, ini unta ini silakan kasih minum 1 hari, jangan 1 hari. Jaga, ini tuh unta dari Allah. Kemudian yang dilakukan oleh kaumnya apa? Menyembelihnya. Dia, lu udah dijaga kalah disembelih. Kemudian mereka mengatakan ini di sini, ya Pak. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bi kafirun. Kemudian apa yang dilakukan? Fa'aqaru naqata wa atau an amri rabbihim. Nah ini yang parah dari kaum Tsamud itu. Ya Shalihu atina, ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kepada Nabi Soleh, kaum Tsamud itu mengatakan, ini saya sudah membunuh unta nih. Mana buktinya? Tidak ada siksaan, tidak ada azab, kalah nantang. Mana azab turunkan? Nah itu yang menyebutkan kenapa kaum Tsamud dijadikan contoh. Harusnya orang itu diberikan mukjizat beriman, ini malah kafir, padahal sudah diberikan banyak keutamaan. Kesimpulannya di sini, kemudian terakhir ya, wala yakhafu uqbaha. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah takut atau dituntut terhadap azab yang diturunkan, karena Allah tidak mungkin zalim. Allah menurunkan azab pasti ada ulahnya atau sebabnya. Kesimpulannya di kesempatan kali ini, pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ini bisa dilihat dari kosakata Al-Quran yang begitu serasi dan melampaui zamannya. Seperti kata talaha yang disematkan pada Al-Qamar. Zaman dulu teka pikiran, bulan itu tidak punya cahaya. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan ciptaannya untuk menunjukkan keagungannya. Yang ketiga, manusia diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih setiap tindakan. Namun bukan berarti Allah tidak mengetahui tindakan manusia. Sebagai bukti, dalam sebuah hadis, Allah tahu tempat duduk setiap manusia di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, Islam menganjurkan agar pemeluknya selalu berusaha mensucikan jiwanya. Meskipun Allah lah yang menentukan apakah jiwa itu suci atau tidak, tapi Islam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Nah, terakhir, nomor 5, kaum Tsamud merupakan bukti meskipun manusia sudah diberikan keutamaan, anugerah, bahkan mukjizat yang tidak masuk akal sekalipun, keluarnya unta dari balik batu, jika tidak ditakdirkan untuk beriman, mereka tidak akan beriman. Terakhir, Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya, meskipun jika ia bisa berkehendak mengadab asal-asalan, ya bisa saja karena Allah adalah Tuhan. Tetapi Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kaum kecuali terdapat peringatan terlebih dahulu dari kaum tersebut yang membangkangnya. Ikhwati iman rahimakumullah, itulah kira-kira kandungan surat Asy-Syams. Semua ayat berkorelasi, semua ayat bersambung, sehingga mungkin ketika kita membaca lagi, pemahaman kita lebih utuh mengenai surat itu dan lebih terkena dalam hati ketika membacanya. Itu yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.